Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan kelas 12A? Benar, Pak. Sekarang bahasa Indonesia kan ya? Iya, Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Cece, asal Bapak dari Sumedang. Jadi Bapak di sini akan menggantikan guru yang sedang berhalangan. Jadi mungkin pertemuan kali ini Bapak yang akan mengajar. Jadi untuk awalan kata sebelumnya mohon maaf, mohon izin Bapak untuk duduk dulu. Boleh, Pak. Sebelumnya apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa di sini yang menjadi KM-nya? Udin, Pak. Udin? Ya baiklah Udin, silakan pimpin berdoa. Sebelum mulai kita pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, nanti Bapak akan absen ya. Ya, Pak. Absen yang pertama, Abdul, ada Abdul? Hadir, Pak. Hadir. Terus selanjutnya ada Aziz Zakaria, ada? Hadir, Pak. Selanjutnya ada Jidan ada? Hadir. Nah, baiklah. Selanjutnya Udin, kemana Udin? Sakit, Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita absen dulu ya. Ya, Pak. Yang pertama, Abdul, ada Abdul? Hadir, Pak. Selanjutnya Aziz Nugraha, ada? Hadir, Pak. Ada. Amel, ada Amel? Hadir, Pak. Lala, hadir Lala? Hadir. Nah, hadir semua ya. Baik, selanjutnya pada kali ini Bapak akan mengajarkan tentang unsur pembangun cerpen. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak cerpen itu apa? Cerita pendek, Pak. Ya, betul Lala. Terima kasih. Nah, menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, bisa diartikan bahwa cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata atau bahkan bisa kurang. Nah, biasanya cerpen itu berbentuk fiksi. Tahu kalian fiksi? Tahu, Pak. Apa itu coba Lala? Tidak nyata. Ya, betul. Nah, menurut Tarigan Noto Susanto, cerpen adalah kisah cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5.000 kata beserta memperkirakan 17 PP spasi ganda. Nah, jadi menurut Nugroho Noto Susanto, cerpen itu adalah sebuah cerita yang lebih dari 5.000 kata. Nah, selanjutnya kita melaju ke unsur pembangun cerpen. Di dalam unsur pembangun cerpen ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang tahu unsur intrinsik itu apa? Tidak, Pak. Belum, Pak. Ya, unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam, karena berawalan in, biasanya itu ada di dalam sebuah cerpen. Nah, unsur intrinsik ini terdiri dari 7 bagian, yaitu ada tema, ada alur atau plot, yang ketiga ada setting atau latar, yang keempat ada tokoh, yang kelima ada watak, yang keenam ada sudut pandang, dan yang ketujuh ada amanat. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan satu persatu. Nanti jika kalian tidak paham, bertanya saja. Silakan acukan tangan. Yang pertama ada tema. Jadi tema itu adalah sebuah unsur utama yang akan disampaikan penulis kepada si pembaca. Jadi biasanya si tema ini
sebagai panduan. Contoh, misalkan di luar negeri ada tokoh superhero misalkan Hulk. Nah, temanya itu adalah pahlawan biasanya. Nah, gitu. Selanjutnya ada alur nomor 2, ada alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Nah, biasanya di dalam cerpen terdapat satu alur, baik itu alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Selanjutnya yang nomor 3 ada setting atau latar. Setting merupakan penjelasan mengenai latar, tempat, waktu, tempat kejadian, atau suasana di dalam cerpen tersebut. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah suatu karakter atau suatu pemain kalau di dalam sebuah drama. Nah, selanjutnya di nomor 5 ada watak atau penokohan. Nah, si watak ini merupakan gambaran sifat dari si tokoh tersebut. Misalkan kita mengambil dari cerita Malin Kundang. Nah, tokoh Malin Kundang memiliki watak yang pemberontak, bisa dibilang ya. Tidak berbakti kepada orang tuanya. Nah, seperti itu biasanya watak. Selanjutnya nomor 6 ada sudut pandang atau point of view. Nah, si sudut pandang ini biasanya digunakan kalau pelaku utama biasanya menggunakan kata aku. Nah, itu merupakan sudut pandang orang pertama. Kalau misalkan dia, itu merupakan sudut pandang ketiga. Nah, selanjutnya ada amanat. Nah, amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, amanat ini biasanya tersirat ataupun tersurat. Ada yang tahu apa itu tersirat? Tidak, Pak. Tidak, baiklah. Nah, apa? Abdul? Tertulis. Oh, betul, kata Abdul. Tidak tertulis. Nah, tersirat itu biasanya tidak tertulis atau didapatkan dari cerpen tersebut. Jadi disimpulkan oleh sendiri. Nah, kalau tersurat berarti tertulis di dalam cerpen tersebut. Biasanya di bagian akhir. Selanjutnya kita ke unsur ekstrinsik cerpen. Nah, karena berawalan ekstrinsik atau X biasanya berarti di luar. Jadi sebuah unsur yang terdapat di luar cerpen tersebut. Seperti latar belakang pengarang atau latar belakang masyarakat atau biografi pengarang atau aliran sastra yang dianut oleh si pengarang atau kondisi psikologis si pengarang. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Nah, kita akan mengulas kembali ya agar kalian paham. Jadi materi yang kita bahas kali ini adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Nah, di dalam unsur intrinsik tadi ada apa saja? Ada yang tahu? Kalau menyimak pasti tahu. Gimana? Ada yang tahu? Tidak ada? Ngantuk, Pak. Hah? Ngantuk. Ngantuk? Ya Allah. Nanti ya, cuci muka dulu ya, nanti ke kamar mandi. Iya, Pak. Nah, yang pertama kan ada tema. Yang kedua ada Oh, apa?
Alur. Yang kedua ada alur. 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 Yang ketiga ada latar. Yang keempat ada tokoh. Yang kelima ada kotak atau penokohan. Yang keenam ada sudut pandang. Yang ketujuh ada amanat. Nah, unsur intrinsik ini bersifatnya itu berurutan. Jadi tidak boleh misalkan amanat dulu baru langsung ke tema. Tidak boleh, jadi harus berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik tadi. Ada apa aja? Ada yang mengingatnya barangkali? Tidak ada juga. Hah? Pengarang. Biografi pengarang. Betul. Yang kedua, Latar belakang masyarakat. nah, betul. Yang ketiga, ada yang tahu? Yang ketiga biasanya psikologi si pengarang. Jadi materi yang kita bahas pada hari ini jadi cuma segini. Nanti Bapak kirim materinya dalam bentuk PPT ke WA. Nanti di grup ya sama